Ini adalah Kindle generasi kedua, saudara-saudara. Tuh, leggingnya kerasa kan? Ini pennya aja keren banget. Nggak perlu dicas kayak Apple Pencil gitu ya. Bisa Gramedia.com, bisa Google Playbook, bisa apa lagi? iPusnas. Lu lihat covernya deh. Lihat ya. Tada! Tenang, nanti gue akan ciptakan e-reader yang mengeluarkan cerot bau kertas. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Kita ketemu lagi di podcast Kepo Buku. Kali ini bersama gue Rane Hafid. Toto sama Steven lagi berhalangan karena memang ini lagi musim libur panjang ya. Dari akhir Mei sampai di awal Juni itu lagi banyak liburan panjang, jadi ya mungkin lagi asik dengan kesibukannya masing-masing. Anyway, buat yang belum kenal atau baru pertama kali nonton, ini adalah sebuah podcast bernama Kepo Buku yang memang membahas apapun tentang dunia perbukuan dan dipandu oleh 3 teman di 3 kota yang berbeda. Jadi ada gue di Tangsel, Rane nama gue, kemudian ada Steven di Ambon, dan ada Toto di, sekarang di mana ya dia? Pokoknya dia kadang-kadang di Singapura, kadang-kadang di KL, kadang-kadang di Bangkok, kadang-kadang tiba-tiba nongol di Jakarta, nggak bilang-bilang. Alasan dia kalau gue lagi kerja ngapain gue harus ngomong sama lo. Ya nggak tahu. Anyway, untuk episode kali ini mudah-mudahan tidak kalah menarik karena akan membahas sesuatu yang memang lagi seru diomongin di komunitas-komunitas atau di kalangan pencinta buku di Indonesia ya, yaitu mengenai e-reader alias pembaca e-book. Yang kebetulan sekarang ada di gua ini ada beberapa. Jadi nanti gua akan ulas yang gua punya aja. Yang ada di gua, ada yang dipinjemin, ada yang memang gua punya. Di antaranya ada iPad mini 6, itu gua masukkan dalam kategori e-reader ya, nanti akan gua jelasin kenapa. Ada Kindle Paperwhite generasi 10, ada Books Go 6, dan kemudian juga ada Books Note 4C. Oh ya, episode ini bisa lo lihat di YouTube dan juga di Spotify dalam bentuk video. Ya udah, kita mulai aja. Anyway, sebelum mulai, satu hal yang perlu sekali gue ceritain di awal adalah bahwa gue mulai pakai e-reader ketika lagi berkelana di negeri orang, dan semua diawali dari produk-produk buku yang dijual di Amazon Kindle. Karena ini gue anggap praktis, gue gak perlu beli buku fisik, sehingga pada saat gue harus pulang ke Indonesia nanti gue gak kerepotan dengan segala macam beban berat dan mahal pastinya untuk bawa pulang ke Indonesia. Gue bahkan masih nyimpen Kindle pertama gue, kalau nggak salah ini gue beli di tahun 2009 deh. Ini adalah Kindle generasi kedua, saudara-saudara. Layarnya sih sama lebarnya, 6 inci, tapi mungkin karena teknologi dulu itu belum bisa memampatkan ukuran ya, mungkin chipnya atau apalah itu namanya, sehingga jadi lumayan besar nih. Tapi menarik bentuknya. Ini ada keyboard fisik di sini. Tuh ada keyboard fisiknya. Terus juga ada ini untuk ganti-ganti halaman. Terus ada kayak semacam kursornya di sini nih. Mana sih? Oh ini ada semacam kursornya. Seru nih, menarik banget. Seneng banget gue pakai ini. Dan ini gue beli kalau nggak salah sekitar 9.000 yen. Itu hampir 1 juta rupiah lah. Dulu tuh nilai tukar tuh masih sekitar 8 ribuan gitu lah rupiah ya. Dan ini gue coba udah gue coba hidupin, tapi saya nggak bisa hidup, nggak tahu kenapa, atau mungkin ininya jacknya atau gimana, gue nggak tahu. Nanti akan gue coba lagi karena sayang banget nih, ini benda bersejarah gitu. Nah, ini yang gue suka dan bikin gue jatuh cinta adalah karena dia pakai teknologi e-ink. Tuh, dia nggak glare kan? Apa ya, kalau di bawah matahari tuh dia nggak glare. Dan itu rasanya benar-benar kayak baca di kertas gitu, bukan di layar. Kalau di layar kan dia ada cahayanya gitu ya. Ini nggak ada cahaya sama sekali, jadi generasi 2 ini lu harus baca di bawah cahaya matahari, nggak bisa dibaca sambil tidur. Walaupun Kindle yang baru ada front light-nya istilahnya, jadi ada cahaya yang memancar ketika lu lagi membaca di tempat gelap, tapi itu pun tidak menyilaukan mata. Dan ya, kita mulai aja deh reviewnya ya, udah kepanjangan nih. Oke, kita akan mulai dulu dengan memperkenalkan cepat saja masing-masing gadget pembaca buku elektronik atau e-reader yang gue punya, yang ada di tangan gue saat ini. Tapi sedikit pengingat dulu bahwa jangan lupa teman-teman, ini konteksnya mengulas gadget untuk membaca buku elektronik atau e-book atau e-reader. Gitu. Ini harus gue tekankan dulu karena
banyak juga e-reader yang kemudian punya fungsi-fungsi lain, bahkan ada unsur iPad di sini yang sebenarnya bukan e-reader per se, tapi gue membahasnya dari sudut pandang peran iPad sebagai e-reader gitu. Jadi jangan protes duluan, karena ini bukan ulasan gadget, tapi lebih kepada e-readernya ya perannya. Oke, kita akan mulai dengan iPad mini 6. iPad mini 6 ini gue punya udah lumayan lama, 2-3 tahun gitu. Layarnya 8,3 inci, Liquid Retina. Wah, terang banget, tajam banget, keren banget. Bobotnya itu 293 gram. 293 gram itu kayak apa ya beratnya ya? Oke, kurang lebih bobotnya itu kayak sebuah buku novel ukuran standar yang ini bukunya Mas Muhammad Faisal yang 300 halaman. Ini kebetulan 300 halaman. Tuh, berasa sama beratnya. Ya, jadi kurang lebih beratnya sama gitu. Jadi bobotnya kurang lebih seperti itu. Terus dari sisi peran dia sebagai e-reader. Nah, ini sistem operasi iPad OS ini bisa menginstall nyaris semua aplikasi membaca seperti Kindle, Kobo, Libby, PDF Reader, Gramedia Digital, audiobook, komik, iPusnas, semuanya ada aplikasinya. Dan ya memang untuk kebutuhan lain akan lebih banyak lagi. Tapi sekali lagi kita sedang membahas peran iPad sebagai e-reader. Oke, harganya berapa ya? Di atas 10 jutaan nih kalau nggak salah. Itu yang baru. Terus kelemahannya ya itu dia tadi seperti gue bilang, mata itu bisa capek kalau bacanya lama. Ini aja udah, ini sih, aduh, glare-nya capek, lumayan capek mata tuh kalau membaca ini. Coba gue turunin aja ini ya, ininya ya, cahayanya. Karena sebenarnya cahayanya bisa diturunin, tetapi tetap saja tidak terasa nyaman di mata gitu. Gitu. Ini kalau terutama untuk malam ya. Jadi ini Pride and Prejudice, gue download di Apple. Efeknya sih kayak membaca buku seru gitu ya, seru gitu. Bisa bolak-balik, ada efek bolak-balik halamannya. Tapi inilah iPad mini 6. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Oke. Tapi setelah iPad mini 6, selanjutnya yang gue mau ulas ini semuanya berbasis e-ink atau tinta elektronik. Karena itu, untuk gadget berikutnya ini, setelah iPad mini 6 ini, gue perlu kasih catatan penting dulu, yaitu e-ink atau tinta elektronik itu karakternya beda dengan LCD atau OLED yang ada di HP, kemudian juga ada di iPad, karena memang beda kebutuhan. Gue soalnya sering lihat banget review yang bilang, wah jelek banget nih layar e-ink, lagging banget, lambat, jelek, dibandingkan dengan HP atau iPad. Ya, lu tuh kayak ngebandingin apel sama pisang goreng, bro. Beda. Tujuannya beda. E-ink itu memang kecenderungannya lagging. Kenapa? Nih gue bahas. Udah gue catat di sini kok. Sorry, gue pakai contekan karena gue bukan orang yang pandai menghafal. Yang pertama, tujuan e-ink dan kenapa e-ink itu lagging? Karena memang refresh rate-nya rendah. Jadi e-ink itu bekerja dengan memindahkan partikel tinta mikro untuk membentuk gambar. Proses ini lebih lambat daripada menyinari piksel seperti di layar LCD atau di OLED. Dan akibatnya, respon sentuhan scroll atau animasi itu terasa delay. Beda kan dengan ini kan? Enak banget kan ini? Sedap. Dia nggak akan seperti ini. Pasti akan kelihatan laggingnya. Dan gara-gara lagging itu banyak yang berkesimpulan bahwa e-reader yang pakai teknologi layar e-ink itu jelek. Itu kalau kalian memang melihatnya dari sisi gadget, dari sudut pandang gadget-gadget seperti iPad, HP, dan lain sebagainya. Tapi ada gunanya, yaitu untuk membaca. Dan juga yang penting juga adalah enak di mata, ya, karena memang dia nanti akan gue tunjukin seperti apa. Tapi dia nyaman sekali di mata karena memang seperti layaknya membaca di atas kertas aja, tulisan di atas kertas gitu ya. Dan dia tidak mantulin cahaya ke mata. Dan yang tidak kalah penting adalah e-ink itu dirancang untuk efisiensi daya, bukan kecepatan. Jadi dia hanya memperbaharui layar saat diperlukan untuk menghemat baterai. Misalnya nih Kindle generasi gua 2 Kindle generasi 2 punya gua ini, itu bahkan dalam kondisi baterai habis pun masih ada tampilannya tuh. Seru ya. Dia bisa sampai 2-3 minggu loh. Ini yang generasi 2, apalagi generasi lanjutnya. So,
With that in mind, mari kita bahas e-reader berikutnya yang berbasis layar e-ink. Jadi kedepannya nanti semuanya berbasis e-ink. Yang pertama adalah, sebentar. Yang pertama adalah Kindle Paperwhite generasi 10. Ini udah ketinggalan karena sekarang udah ada yang baru juga. Tapi ini adalah Kindle Paperwhite generasi 10. Layarnya 6 inci, layar dalamnya ini 6 inci. Ya, sama kan? 6 inci juga. Tuh, kurang lebih sama 6 inci. Monokrom alias hitam putih, ini monokrom. Kemudian juga dia tahan air, beratnya sekitar 190 gram atau kira-kira sama dengan novel 200-an halaman ya. Jadi ini coba, harusnya bukunya Mas Faisal ini lebih berat ya. Iya benar. Ini kan 300 halaman. Dia beratnya cuma sekitar sama dengan buku-buku pakai paperback atau dicetak dengan paperback itu yang 200-an halaman. Terus simple banget. Dia juga memang fokus buat baca. Nggak bisa install macem-macem. Lu nggak bisa install game apalah, Candy Crush lah, apalah segala macam. Karena memang tugasnya memang hanya buat membaca. Gitu. Harganya sekitar 2 jutaan. Baterainya tahan sampai berminggu-minggu. Bahkan dengan kebiasaan gue yang setiap hari itu membaca secara rutin ya, 1 jam paling tidak di sela-sela kesibukan, itu dia masih bisa tahan sampai 2 mingguan. Ini yang gue punya ya, nggak tahu kalau memang lu punya pengalaman lain. Nah, kekurangannya, nah sekarang kita ngomongin kekurangannya nih. Ini simple, gue review cepat aja ya. Kekurangannya itu cuma bisa buat baca buku yang dijual di Amazon untuk Kindle gitu. PDF itu bisa, tapi ya ini gue pakein latar belakang hitam supaya lebih nyaman bacanya juga. Jauh lebih nyaman lagi. Tapi ya itu, kalau PDF lu harus zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Aduh capek banget. Ribet menurut gue sih. Untuk tidak mengatakan bahwa gue sebenarnya gaptek. Dan kalau ini kan gue tinggal gedein hurufnya. Lu mau lihat huruf maksimal gue kalau lagi baca di Kindle nggak? Malum lah, gue udah 2 plus 2,5. Nih segini kurang lebih. Hoi. Segini hurufnya. Kalau mau santai, tapi kalau mau lebih banyak halamannya gue kecilin dikit lah. Ya segini masih kebaca lah tanpa kacamata ya. Gitu. Tapi oke, ini adalah Kindle Paperwhite generasi 10. Nanti gue akan bahas lagi Kindle Paperwhite. Oh ya, gedenya itu seperti apa kalau gue bandingin dengan apa? Oh, dengan Qatar. Tuh. Sebentar. Gaptek banget, gue nggak bisa nih gue jadi reviewer teknologi. Tuh dengan cutter segini, dengan gelas kurang lebih segini, untuk membayangkan betapa kecilnya ini. Gitu ya, dengan tangan gue bisa pegang begini, satu tangan. Gitu. Oke, ini Kindle Paperwhite 10th generation. Kemudian, apa lagi? Box Go 6. Atau Books Go 6. Ini Books Go 6 nih juga menarik nih. Books Go 6 itu sama layarnya 6 inci juga tuh kan. Dengan Kindle Paperwhite sebentar. Kurang lebih sama layarnya. Nah, tapi Books Go 6 ini dia pakai teknologi yang namanya e-ink Carta 1200 yang refresh rate-nya itu lebih cepat untuk ukuran e-ink ya. Ingat cerita gue tadi ya, bahwa ada perbedaan pakai e-ink dan pakai layar biasa. Dan karena dia ini berbasis Android, jadi kalau Kindle Paperwhite dia aplikasi sendiri, dia OS sendiri, buatan Amazon. Kalau Paperwhite, kalau Books Go 6 ini Android basisnya. Dan karena dia berbasis Android 11, lu bisa buka Google Play, install Kindle, Google Play Books, Gramedia Digital, iPusnas, dan lain sebagainya. Mau install Candy Crush juga bisa, walaupun tentu agak susah maininnya. Dan harganya sekitar 3 jutaan lah kurang lebih di toko-toko atau di marketplace gitu. Nah, kekurangannya tadi ya itu dia harganya. Lebih mahal dari Kindle Paperwhite. Terus layar 6 incinya emang kecil sih. Buat baca PDF atau komik aja udah mabok beneran. Asli mabok. Tapi ya, kalau buat baca buku doang, wah aman bro. Enak banget bro. Nah, ini leggingnya nih kalau e-reader tuh. Kalau e-ink. Lu perhatiin deh. Tuh. Leggingnya kerasa kan? Ini padahal udah gue optimalkan. Dan ini teknologinya udah e-ink yang terbaru. Itu masih berasa legging. Tuh, tadi ada leggingnya lagi. Ya, itu yang gue maksud dengan legging. Ini Books Go 6.
And the final gadget yang ada di tangan gue saat ini, gue pengen deh nge-review Kobo dan lain sebagainya, tapi ya bisanya dapat yang ini. Yang ini dipinjemin nih. Yang ini dipinjemin. Oh iya, gue mau kasih lihat lo. Ini kan pakai cover ya, cover magnetik ya. Lu lihat covernya deh. Kocak nih. Lihat ya. Tada. Covernya pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran jilid 3A. Belakangnya how to read a book. Ini gue bikinin buat temen gue. Pakai stiker. Karena dia bilang bosan dengan tampilan yang hitam ya. Oke lah, gue bikinin lah. Ujung-ujungnya kan gue dipinjemin. Syukur-syukur dikasih ntar. Oke, yang terakhir. Wah, ini dia nih guys. Ini dia nih. Gede coy. Gede coy. Ini adalah Booksnote Air 4C atau Onyx Booksnote Air 4C. Wah, ini sih bener-bener gila sih. Ini asli gila. E-ink dan warna. Dulu tuh ya, udah kayak mimpi aja bisa ngebayangin ada e-ink warna. Layarnya 10,3 inci warna. Dan e-inknya jenis e-ink Kaleido 3 namanya. Yang nyaman banget di mata. Dan. Ya, mana dia? Oh ya. Ada stylusnya. Gokil. Ada stylusnya, ada pennya. Namanya Books Pen Plus. Ini pennya aja keren. Keren banget. Nggak perlu dicas kayak Apple Pencil gitu ya. Orang yang biasa pakai Wacom mungkin bakal bisa appreciate ini karena dia memang pakai teknologi Wacom yang namanya Electromagnetic Resonance. Dia juga responsif banget. Boleh diadu lah sama Apple Pencil. Tapi ya buat apa diadu juga. Dan kalau lu bertanya-tanya, ini pensilnya mau dipakai buat apa? Buat nyatet-nyatet dengan pengalaman nulis kayak di atas kertas. Terus buat anotasi atau catatan-catatan di atas buku yang kita baca. Karena gue punya kebiasaan mencatat ketika lagi baca buku. Gue contohin ya. Gue lagi baca buku Keep the Aspiditra Flying, George Orwell. Ini salah satu novelnya Orwell yang paling underrated, tapi ternyata menarik. Ini dia. Keep the Aspiditra Flying. So, gunanya ini apa? Jadi gue bisa nyatet-nyatet tuh. Jadi gue bisa nulis. Seru. Dan efek nulisnya itu di layar itu kayak lu berasa nulis kayak di atas kertas nih, coba ya. Kedengeran gak ya kalau gue rekam di sini? Ya kurang lebih, mudah-mudahan sih kedengeran ya. Dan ini nggak perlu dicas karena dia pakai, ya udah gue bilang tadi ya, electromagnetic resonance yang dipakai di Wacom. Orang-orang desainer pasti tahu lah Wacom. Nah, Notes 4C ini basisnya Android 12, jadi bisa install aplikasi lain dan juga bisa multitasking. Nonton YouTube aja bisa, cuma e-ink jadi lagging karena memang tidak didesain untuk nonton YouTube, main game dan lain sebagainya. Dia hanya didesain untuk baca. Hanya untuk membaca. Ini dia. Ya kekurangannya, ini berat. Beratnya berapa ya? Sekitar hampir 500-an. Jadi mungkin sama kali sama buku Nexus ya. Beratnya ya, coba. Ya, sedikit berat Nexus sih, tapi masih berat. Masih berat banget. Tuh. Dan warnanya ya layarnya nggak secerah iPad pastinya ya. Oke, dan sekarang kita akan bahas mengenai pengalaman membaca dengan menggunakan gadget-gadget yang gue pakai tadi. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Sekarang gue akan mengulas tentang pengalaman pribadi gue, pengalaman subjektif gue dalam menggunakan gadget-gadget yang ada di tangan gue pada saat ini. Yang pertama dan paling penting buat gue adalah pengalaman atau kenyamanan di mata pada saat membaca. Kalau dalam soal itu, gue akan memilih Kindle Paperwhite generasi 10 yang punya gue, dan Book Go 6. Ini paling nyaman buat membaca lama. Lu lihat aja layarnya tuh. Enak banget. Bisa digedein, dikecilin hurufnya tanpa harus mengubah. By the way, Keep the Aspiditra Flying lu harus baca nih. Ini novelnya George Orwell yang paling underrated. Tadi gue udah bilang ya. Oke, ini buat gue paling nyaman. iPad mini itu layarnya nyaman tapi bikin silau. Ya mungkin kalau buat baca komik ya,
yang butuh warna yang bagus, yang cemerlang, mungkin nyaman. Tapi ketika lu harus membaca buku-buku tebal kayak 1984-nya George Orwell atau kayak Nexus-nya Yuval Noah Harari yang baru diterjemahkan ke bahasa Indonesia, jangan lupa bisa dibeli di Gramedia. Promosi dikit. Bukan gue yang terjemahin, tapi ini terjemahannya bagus banget. Terjemahannya bagus, nyaman membacanya. Itu kalau dipakai baca itu di iPad, aduh, pegel banget. Apalagi kalau yang buku-buku tebal. Itu untuk kenyamanan membaca. Bagaimana dengan Books Note Air 4C? Wah, ini buat baca komik oke sih, oke banget. PDF juga oke banget, karena dia ada teknologi yang bisa membuat PDF itu jadi nyaman dibaca, hurufnya bisa dibesar-besarin tanpa lu harus sibuk zoom in, zoom out. Ada teknologinya. Coba dipelajari atau cari reviewnya di YouTube banyak. Kontras warnanya memang tentu saja kalah dibandingkan dengan tablet ya. Tapi this is e-ink, man. This is e-ink. Buat gue gak masalah. Gue suka banget warna khas dari e-ink itu. Dan gue gak perlu banget akurasi warna. Kalau lu membaca atau perlu layar dengan akurasi warna, ya iPad lah yang lo harus beli. Itu dari kenyamanan membaca. Oke. Terus dari kecepatan dan responsivitas. Aduh. Kalau dari kecepatan, iPad mini menang jauh. Misalnya Kindle ya. Tuh, ini Kindle. Tuh. Kelihatan ya laggingnya ya. Tapi, ya namanya orang membaca kan harus sabar. Buat gue, harga yang harus dibayar untuk lagging ini jadi worth it karena kenyamanan membacanya. Gitu. Itu, kalau lo butuh kecepatan dan responsivitas yang bagus, ya udah, iPad mini. Aduh, menang jauh dah iPad mini lu dah. Beneran, ya harga juga ada harga ada bareng. Tapi yang second juga banyak kok, lu lihat aja kan. Enak banget kan. Cus, wah responsivitasnya mantap. Dikasih efek bunyi kertas bergeser kayak curnya kepo buku juga. Seru nih. Gitu, itu dia. Tapi ya, orang baca gak perlu kecepatan. Emang lu mau baca cepet-cepet? Oke. Poin ketiga, mudah-mudahan gak ada yang kelewatan ya, sorry. Gue bukan reviewer teknologi soalnya. Yang ketiga itu soal fleksibilitas format dan fitur. Oke, dari segi fleksibilitasnya, iPad itu yang paling fleksibel. Karena Kindle itu agak ribet kalau mau masukin file sendiri. Jadi iPad dan semua produk books itu paling fleksibel, sementara Kindle itu agak ribet. Males banget kalau lu masukin file sendiri, gak ada aplikasi segala macam. Gue gak ngerti deh. Padahal Kindle tuh kalau dia bikin model box itu jadi keren loh. Karena dia udah punya nama, udah jaminan mutu. Tapi mungkin mereka belum rela orang membaca buku dari produk-produk selain yang dihasilkan di Kindle. Sayang sih. Tapi ya sudahlah. Dan sementara itu Jeff Bezos makin kaya. Soalnya Kindle tuh sistem operasi sendiri. Oke, terus juga ada fitur tambahan yang berguna ya, misalnya ini bonus-bonus lah. iPad mini 6 itu ya pastinya lah bisa gambar, bisa nonton, ngedit, multitasking. Ya namanya juga iPad. Tapi kan ini dari segi membaca. Kalau dari segi membaca ya dia bisa install macam-macam aplikasi, itu juga bisa. Books juga bisa, Kindle nggak bisa. Kindle mengajak kita untuk fokus baca doang. Katanya begitu. Tetapi satu hal yang dilupakan oleh Kindle adalah karena dia hanya bisa membaca produk Kindle sendiri. Jadi dia hanya jualan doang. Tidak ada alah, jadi so serius. Jadi gitu. Jadi satu-satunya fitur yang tambahan di Kindle adalah dia bisa pairing ke Audible. Audible itu untuk audiobook. Jadi lu bisa mendengarkan audiobook di Kindle. Itu. Books Go 6 bisa install aplikasi ringan, bisa sync ke Dropbox, bisa sync ke Google Drive. Books Note Air 4C itu buat gue tablet yang hybrid, bisa nulis tangan, bisa baca PDF, bisa share ke cloud, tapi butuh waktu buat adaptasi. Dan sekarang kita komparasi ya. Komparasi ini dari segi kegunaannya. Untuk baca novel atau baca-baca buku sebelum tidur, Kindle sama Books Go 6 itu juara.
ringan, nggak silau. Kalau ketiduran, nimpa muka nggak berasa. Coba ya kalau segede gini, nimpa muka lu berasa juga, hidung lu penyok juga gitu ya. Lumayan lah, nyaman banget, karena dia kecil. Lu bayangin, mana sih? Lu sekecil ini gitu loh, sambil tidur tuh berasa nggak megang apa-apa gitu. Udah capek ya tinggal taruh di sebelah gitu. Itu kebiasaan gue sebelum tidur. Jadi pengennya sih gue punya Boox Go 6 juga dan punya 4C juga. Karena apa? 4C ini kalau baca lagi nggak tidur, kalau ini menjelang tidur. Karena hobi gue membaca sebelum tidur itu susah dihilangkan. Terus juga kalau lu baca buku teknis sambil coret-coret, ada anotasi, atau bukan buku teknis lah, tapi lu punya kebiasaan mencoret-coret buku, mencoret-coret bacaan. Ada yang suka nyoret-nyoret buku ya? Wah, bahaya tuh. Penghinaan. Soalnya ada orang yang paling marah kalau ngelihat kita punya kebiasaan coret-coret buku. Emang kenapa? Buku-buku gue. Dan itu enak-enak aja, asik-asik aja. Tapi kalau dengan pakai ini, lu bisa coret-coret dan bisa lu hapus belakangan. Atau bisa lu ekspor hasil coret-coretnya. Terus, kalau lu traveling atau bawa ke kafe atau nongkrong di kafe gitu ya, Boox Go 6 enak. iPad mini juga enak sih, lebih gaya kelihatannya walaupun agak berat. Apalagi ketika lu baca ada logo Apple-nya di belakang. Gue nggak ada logo Apple-nya, ding. Gue sengaja semua produk-produk Apple gue, gambar Apple-nya gue tutup. Pengennya sih gue ganti duren kalau bisa. Bukan apa-apa. Saya tidak mau bikin Apple jadi makin kaya. Terus juga paling worth it secara harga. Ya, kalau dari semua ini yang paling worth it secara harga ya pastinya Kindle. Pastinya Boox Go 6. Sekitar 2 jutaan, 3 jutaan. Dari yang gue punya. Mungkin ada yang lebih murah lagi. Gitu. Dan perkiraan gue nanti e-ink reader ini akan lebih banyak lagi. Dan ketika demand semakin tinggi, mungkin harganya akan semakin turun. Apalagi orang-orang kita kan sudah mulai banyak membaca. Apalagi buku-buku elektronik itu juga semakin banyak. Gitu. Itu. Dan paling akhir adalah rekomendasi gue pribadi. Ya dari tadi gue pribadi sih, tapi ini rekomendasi lu mau pilih yang mana. Oke. Gini rekomendasi gue. Kalau lu cuma mau baca novel atau buku lain yang gak banyak gambar, pengen santai, pengen baterai yang awet, Kindle Paperwhite generasi 10 atau 11 sudah ada juga. Dan Boox Go 6. Itu rekomendasi gue. Kindle Paperwhite dan Boox Go 6 itu rekomendasi gue kalau cuma buat baca-baca doang. Kalau lu mau fleksibel tapi kecil dan bisa install aplikasi lain selain Kindle, bisa gramedia.com, bisa Google Playbook, bisa apa lagi? Pokoknya semuanya aplikasi iPusnas. Daripada Kindle, lebih baik ini. Boox Go 6. Kecuali emang semua buku lu ada di Kindle. Tapi kalau nggak ada, Boox Go 6. Gitu. Daripada Kindle, Boox Go 6. Tapi seriously, ada orang yang banyak koleksinya di Kindle. Jadi ya, Kindle lah mainannya. Oke, terus ya. Layarnya kalau lu mahasiswa atau orang kantoran yang selalu butuh coretan, baca, butuh warna juga, butuh stylus gitu ya. Dan bisa multitasking, misalnya di layar yang di sini baca, di layar yang di sini adalah untuk mencoret-coret, atau lu langsung nyoret-nyoret di atas dokumennya. Note 4C. Note 4C adalah cocok buat lo. Gitu. Tapi selain untuk kebutuhan itu, apalagi buat para konten kreator, ya jangan pakai teknologi e-ink, bro. Beda kegunaannya. Jadi sekali lagi, kalau buat belajar, kerja, apalagi lu meeting sama klien segala macem, lu bakal stand out. Ini juga katanya bisa pakai keyboard Bluetooth, tapi gue belum pernah coba. Katanya juga lumayan responsif sih. Tapi ya, kalau lu banyak nyoret-nyoret, banyak nulis, pakai ini. Note 4C. Dan kalau memang lu punya ekosistem Apple dan lu suka ekosistem Apple dan salah satu hobi lu adalah membaca tapi juga lu punya kepentingan lain, ya jelas iPad lah. Belilah iPad. Ada yang mau beli ini? Oke, itu dia. Terima kasih banyak teman-teman. Jadi sekali lagi balik ke kebutuhan lo. Nggak ada device yang sempurna buat semua orang. Yang penting lo nyaman
dan bikin lo makin sering baca. Kalau ternyata iPad walaupun glare tapi makin sering baca, lo bisa turunin keterangan layarnya atau lo pakein layar latar belakang hitam, nggak masalah. Bisa aja. Gue pribadi sih pada akhirnya jatuh cinta pada e-ink. Ya kalau boleh punya dua ya gue pakai Books Go 6 sama Note 4C gitu ya. Santai apalagi di tempat tidur. Tapi kalau perlu banyak nyatet ya gue pakai Note 4C. Itu tiada tandingannya menurut gue sampai titik ini. Ada sih beberapa yang punya fitur bisa mencatat yang populer namanya Remarkable. Tapi dari semua review yang gue lihat semuanya jatuh ke Note 4.6. Tapi aduh, norak banget. Gue gak biasa nge-review gadget. Biasa nge-review buku, nge-review gadget. Tapi anyway ya, kalau lu punya pengalaman baca di device lain atau mau rekomendasiin sesuatu, tulis aja di kolom komentar atau DM ke Instagram Kepo Buku. Dan jangan lupa follow podcast ini @kepobuku, di YouTube ada, di Spotify ada, di aplikasi lain ada, termasuk juga di kepobuku.com. Itu juga bisa. Gitu teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan mudah-mudahan ini cukup memberikan informasi mengenai e-reader untuk saat ini. Gue juga penasaran, pengen tahu sih. Lo lebih suka baca e-reader, buku elektronik atau buku fisik? Banyak yang bilang baca buku fisik tuh karena ada sensasi bau kertasnya. Tenang, nanti gue akan ciptakan e-reader yang mengeluarkan cerot bau kertas. Assalamualaikum. Ngaco nih, makin ngaco.